wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Rektor UIN Malang, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ketua Jurusan HMJ PBA UIN Malang, Ibu Moderator, peserta semuanya yang hadir di Zoom ini, semoga semuanya yang saya hormati mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama ingin saya sampaikan, tadi saya disebut oleh Ibu Moderator sebagai Ustadz, yaitu bid'ah dolalah. Karena saya belum Ustadz, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Ibu Moderator yang terhormat, penyebutan nama saya itu Dede Dendi M. Sos ya, bukan SOS. Kalau SOS itu serasa pembersih lantai gitu loh. Ya, jadi disatuin aja M. Sos itu. Yang selanjutnya, usia saya sekarang 25 tahun. Saya gelar pendidikan saya sekarang doktoral di Bandung. Dan yang paling penting untuk teman-teman, saya belum menikah dan masih jomblo, masih single. Tapi ini bukan promosi ya. Siap Ustaz. Promosi. Mohon maaf. Oh, ada guru saya Mas Ihsan Kamaluzaman. Teman-teman, mohon maaf saya orangnya tidak bisa serius. Jadi hari ini kita kajiannya santuy saja ya. Nah, izinkan saya untuk share screen. Pantas masih jomblo, gak bisa serius. Apakah sudah terlihat? Belum, Ustaz. Belum ada? Belum bisa, Ustaz. Sudah bisa? Oh, sudah. Sudah bisa ya? Oke, sampai. Baik. Tema kita pada kali ini adalah santri menebar bumi, santri menjaga bumi, menebar cinta untuk Ibu Pertiwi. Ini saya sengaja ditulis di foto ini di bawah. Ini akun IG saya, teman-teman. Boleh follow nanti. Ini bagian dari marketing seorang komunikator ini. Nah, ini akun IG saya. Saya membuat poin ini hanya sedikit saja karena saya yakin teman-teman yang hadir ini seorang akademisi yang keren. Untuk memperbanyak kita dalam diskusi nanti, langsung materi. Baik. Pertama ada slide pertama itu santri dan kitab kuning. Baik teman-teman. Secara umum santri merupakan sebuah sebutan orang yang menimba ilmu di pesantren. Tetapi ada pendapat lagi dari Gusmus, santri itu bukan hanya orang yang mondok saja, tapi siapapun yang berakhlak seperti santri adalah santri. Perlu digarisbawahi di sini ada bahasa siapapun yang berakhlak seperti santri, dialah santri. Artinya bukan orang yang hanya menggunakan peci, bukan orang yang menggunakan fashion, yang menggunakan sarung, itu disebut santri, tidak. Yang terpenting, esensi dan substansi dari pernyataan Gusmus tersebut, bahwa orang yang berakhlak seperti santri, dialah santri. Tentu, tidak mungkin orang yang tidak pernah pesantren, tidak mungkin orang yang tidak pernah menduduki pendidikan-pendidikan di pesantren, dan dia dikatakan sebagai santri karena saya yakin tidak mungkin memiliki akhlak-akhlak yang seperti santri. Itulah kemudian jadi stigma terhadap santri tidak sedemikian. Selanjutnya ada santri dan kitab kuning. Kitab kuning masuk ke Nusantara dari Timur Tengah pada abad ke-20. Kuantitas kitab kuning di Nusantara kurang lebih ini 500 karya bahasa Arab, 200 karya bahasa Melayu, 120 dalam bahasa Jawa, 35 dalam bahasa Sunda,
25 dalam bahasa Madura, 20 Indonesia, dan 5 karya dalam bahasa Aceh. Nah, ini diteliti oleh Martin, seorang filolog, seorang antropolog dari Australia. Dan kemudian beliau ini meneliti bersamaan dengan Gus Dur pada waktu itu. Nah, ini penelitian-penelitian beliau yang memang sudah banyak diperbincangkan, sudah banyak dibahas tentunya dalam dunia akademisi. Nah, itu ya. Jadi ternyata kita mempunyai santri di negara Indonesia. Dulu santri kita ini sudah punya 120 karya Jawa, 35 Sunda, 25 Madura, dan 20 karya Indonesia. Nah, jadi kreativitas ulama dulu itu sangat diakui oleh sejarah. Mas-mas dan mbak-mbak, kalau kita baca kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, semuanya saya yakin di sini santri ya, santri-santri PPA. Kita kalau membaca kitab kuning itu selalu ada bahasa al-alim, al-alamah, al-fakir. Betul tidak? Al-fakir kan? Al-fakir itu orang yang miskin. Dia mengatakan seperti itu karena ketawaduan. Tetapi kitab Pinah yang ditulis oleh Al-Fakir, kitab Alfiyah yang ditulis oleh Al-Fakir, hari ini masih banyak digunakan oleh masyarakat. Beda lagi dengan orang-orang yang akademisi. Menulis buku, di dalamnya ada profesor, doktor, kiai haji, pengantar gitu. Tapi bukunya tidak laku. Laku pun dibawa ke kelas oleh dosen dengan bahasa seperti ini. Untuk teman-teman PBA, siapa yang beli buku saya, minimal dapat nilai B. Akhirnya mahasiswa beli. Dan itu menjadi hiasan dinding, menjadi hiasan lemari. Nah, apa rumusnya? Kenapa kemudian kitab kuning itu yang disebut Al-Fakir, dan itu digunakan oleh masyarakat Nusantara, tapi kitab yang katanya Profesor Dr. Kiai Haji, kadang-kadang tidak laku dijualan, karena satu rumusnya. Mereka, ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu menulis kitab dalam keadaan ikhlas. Nah, sekarang kita tidak ikhlas. Anda mungkin bikin jurnal karena ingin juara. Saya kemarin ikut Duta Santri mungkin karena ingin juara gitu. Jadi substansi ikhlas itu sudah merendah, sudah bawah banget. Lanjut. Di sini ada tinjauan histori santri menjaga bumi. Pertama, saya ingin mengutip atau menjelaskan sedikit dari peran Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan NU dalam menyelamatkan negara dan agama. Teman-teman, dulu ketika Soekarno itu menjadi atau memproklamirkan proklamasi, itu oleh Agus Salim dianggap Soekarno sebagai sekuler karena terlalu condong terhadap negara. Nah, lalu kemudian ada juga yang dari partai di Daulah Islamiyah atau negara-negara Islam. Dan akhirnya NU masuk, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari masuk dengan satu gagasan NU yang kita semuanya pada tahu, al-muhadaratu ala qadmis sholih wal akhdhu bi jadidil aslah itu. Jadi beliau menyelamatkan NU ini sebagai penyelamat, Hadratus Syekh ini sebagai penyelamat dari apa? Dari negara-negara sekuler yang ingin menjauhkan agama dari publik dan dari mimpi-mimpi khilafah yang ingin mengkhilafahkan, yang ingin mengislamisasikan negara kita. Padahal kita sadari, Gates mengatakan, Robert Emerson mengatakan bahwa kemudian di negara kita Islam bukan sebagai pembentuk peradaban, tetapi sebagai perengkuh peradaban. Itu yang pertama. Jadi santri secara historis, secara fenomenologi, secara etnik, sejak dulu santri sudah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari goncangan-goncangan sekuler dan dari goncangan-goncangan Islam-Islam fundamental. Yang kedua ada peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Nah, beliau seringkali disebut sebagai modernis. Sebagai modernis karena apa? Karena beliau melakukan atau membuat pendidikan-pendidikan berkarakter di negara kita. Yang ketiga, tugas santri di era sekarang semakin kompleks karena selain menjaga bumi berbasis agama, juga berbasis sosial. Ini diungkapkan oleh siapa? Oleh Yusuf Qaradawi. Ada 4 hal minimal yang harus dikuasai oleh santri menurut Yusuf Qaradawi. Yang pertama ada sosial, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada politik,
Yang keempat ada kemasyarakatan. Ini dikutip dalam kitab Sohwatul Islamiyah karangan beliau. Jadi inilah kemudian tinjauan historis santri menjaga bumi. Nah, kita hari ini ketika kita membaca sejarah, tentu sejarah ketika kita baca akan kita temukan sebuah peradaban. Tetapi ketika kita membaca antropologi, kita akan mewujudkan peradaban. Jadi kalau dulu ada Hasyim Asy'ari, kalau dulu ada Ahmad Dahlan yang menghibridisasi, yang mengawinkan antara agama dan negara, eksklusif dan inklusif, maka kemudian sekarang santri-santri PBA UIN Malang punya peran penting, punya tanggung jawab masyarakat bagaimana melanjutkan tongkat estafet mereka sebagai penjaga bumi. Begitu. Nah, karena sekarang ulama sekarang sudah kalah dengan U baru. Kalau dulu U lama, sekarang U baru. Ulama itu mengkaji kitab, mengkaji di pesantren. U baru mengkaji kitabnya di kuliah, wa sosmedia, wa instagramia, wa facebookia. Dan itu sekarang mengalahkan ulama-ulama yang memang kompeten dalam bidang agama. Nah, sehingga saya berharap di Muzakarah ini nanti menghasilkan mahasiswi atau mahasiswa yang kiai dan juga menghasilkan kiai-kiai yang sarjana. Sehingga output dari UIN Malang ini menghasilkan sarjana, kiai, dan kiai yang sarjana. Kenapa? Kalau sarjana harus kiai, karena dakwah di media digital itu penting. Kenapa harus kiai, harus sarjana tapi juga kiai, agar dia tidak overaktif dalam dakwahnya. Jadi kita peran santri menjaga bumi, kita bukan ekstrim kiri, kita bukan ekstrim kanan, kita bukan konservatif, dan kita juga tidak overaktif dalam melakukan kajian-kajian Islam. Dikit-dikit mengatakan bid'ah, dikit-dikit mengatakan bid'ah. Ketika ditanya dalilnya, apa dalilnya bid'ah? Kan itu tidak ada dari sananya. Maka jawab oleh kita, bukan tidak ada dari sananya, situ yang belum pernah ke sana. Nah, gitu jawabannya kan. Nah, karena kuncinya kunci Inggris sebetulnya. Orang NU kunci Inggris, orang luar NU juga kunci Inggris. Kalau ditanya bid'ah, rajaban bid'ah dalilnya apa? Qulu bid'atin dolalah. Kalau ditanya Maulid Nabi bid'ah kuncinya apa? Dalilnya apa? Qulu bid'atin dolalah. Kalau baca salawatan bid'ah dalilnya apa? Qulu bid'atin dolalah. Orang NU juga punya dalilnya satu, innamal a'malu binniyat. Oh, kan kalau jarak kubur saya innamal a'malu binniyat, kalau muludan kan saya innamal a'malu binniyat. Akhirnya tidak bertemu. Karena semuanya menggunakan kunci Inggris, semuanya pada soal tahu, overaktif, akhirnya tidak ketemu. Maka kita tinjauan historis, kembali lagi kita ke belakang. Bagaimana perdamaian antara Hadratul Kiai Hasyim dan perdamaian antara Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian mereka sebagai kaum-kaum modernis dan kaum-kaum tradisionalis, eksklusif dan inklusif, mereka bertemu sehingga kita mudah-mudahan hasil Muzakarah ini menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi yang reformis, yang berada di moderat, di pertengahan. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak konservatif, dan juga tidak overaktif. Baik, lanjut selanjutnya. Tugas santri kemudian, selain menjaga bumi, ada santri menebar cinta untuk pertiwi. Yang pertama, mbak-mbak dan mas-mas, saya biasanya manggilnya Akang Teteh ya. Karena ini sekarang ada di Jawa, jadi saya harus ikut bahasa Jawa juga, mas-mas dan mbak. Yang penting jangan puskesmas, pusat kesehatan mas-mas, nah itu mah haram hukumnya. Baik, saya melanjutkan lagi ke dakwah Wali Songo. Dalam kitab Risalatul Maimuniyah, itu karangan, itu kitab syarah dari kitab Jurumiyah yang kemudian filsafat. Ketika orang ingin memahami Al-Quran, maka harus paham dengan satu ayat, yaitu basmalah. Nah, dalam basmalah itu ada titik, ada ba. Dalam ba itu ada titik. Dan ba di titik itu disatukan oleh orang Jawa jadi batik. Batik itu dari ba titik. Nah, batik itu mengandung filosofi. Kalau dalam Sunda itu ba hakikotun. Yang akan terdengar ba hakikotun itu oleh orang Sunda sebutnya bakok. Gitu. Nanti kalau Mas Ihsan, orang-orang Sunda asli pasti tahu itu bakekok itu apa. Dan bak titik itu apa. Teman-teman semuanya, dakwah Wali Songo
itu ada transformasi ajaran Islam ke dalam ajaran kejawen, ke dalam ajaran Hindu Buddha, dan ke dalam ajaran-ajaran yang lokal. Kemudian setelah melakukan transformasi, hasilnya ada akulturasi budaya, ada asimilasi budaya. Saya contohkan satu saja. Dulu ada pentas wayang golek atau pentas wayang kulit kalau di Jawa. Wayang kulit itu bukan asli wayang yang dibawa dari India oleh agama Hindu Buddha, tetapi itu sudah mengalami perubahan-perubahan oleh Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Nggih. Nah, saya sedikit-sedikit iso ya ngomong Jawa ya. Kalau cuma ngomong nggih saya bisa lah. Nah, Sunan Kalijogo itu beliau itu punya satu falsafah namanya itu apa itu namanya? Jimat Kalimusodo. Jimat Kalimusodo itu dari kalimat syahadat yang dipegang oleh negara Amarta. Negara Amarta itu ada 5, di antaranya Abimanyu, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sadewa. Nah, itulah rukun Islam itu yang 5, yang kemudian disimbolkan dalam wayang kulit tersebut. Akhirnya didakwahkan. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena sadar sebelum Islam masuk ke negara kita, mencintai Ibu Pertiwi itu sudah ada agama lain. Agama Sunda Wiwitan kalau di Sunda, Kejawen kalau di Jawa, Hindu Buddha, kalau lokalnya itu animisme dan dinamisme, sehingga panteisme itu tidak bisa hilang dengan begitu saja. Nah, itu yang pertama ya, dakwah Wali Songo. Maka kemudian cara kita berdakwah, kalau bertanya bagaimana sih cara santri menebar cinta untuk Pertiwi dalam melakukan dakwah, lakukan dakwah sesuai matmunya. Lakukan dakwah sesuai objek dakwahnya. Jadi kalau dikatakan sekarang dakwah yang paling hebat itu dakwah digital, belum tentu. Karena orang Baduy tidak mengenal digital. Karena orang Kejawen tidak mengenal digital. Jadi dakwah sesuai mad'unya, dakwah sesuai yang dibutuhkan oleh mereka. Itu yang pertama. Jadi sebarkanlah cinta-cinta ini. Cinta, kalau cinta itu kan bahasanya jauh di mata, dekat di hati. Itu namanya cinta. Kalau dekat di mata, jauh di hati, orang Sunda mengatakannya jile, yang suka ada dalam mata itu. Kalau jauh dekat 6.000, itu damri kalau di Bandung. Nah, itulah cinta-cinta ini yang harus kemudian kita gunakan. Yang terakhir, yang kedua, memahami konsep-konsep dan definisi pluralisme. Awas, ini harus dipahami secara betul. Kalau mengajarkan Tuhan. Artinya kita sebagai Islam, kita sebagai Muslim harus memandang mereka sebagai agama yang ada eksistensi, tapi tidak memandang eksistensi mereka sebagai sebuah kebenaran. Tapi kita sebagai warga negara mesti memahami mereka sebagai orang-orang yang juga memiliki hak beragama di negara kita, Indonesia. Lalu kemudian pertanyaannya, apa peluang dakwah untuk santri dalam menebar cinta? Pertama, perkembangan iptek pada zaman kontemporer ini tidak menutup ruang pergerakan agama. Justru hari ini, agama dijadikan sebagai obat dan sandaran atau solusi permasalahan manusia. Santri sebagai pelaku dakwah harus memahami metode dakwah yang baik. Sekurang-kurangnya ada 2 cara. Pertama, amar ma'ruf dengan cara ma'ruf. Yang kedua, nahi munkar dengan cara ma'ruf. Nah, jadi kadang-kadang kita dalam berdakwah itu menghilangkan cinta. Dalam satu buku yang dikarang oleh Yudi, itu namanya bukunya, buku bagus, saya rekomendasikan, Trialektika Agama, Budaya, dan Politik. Nama bukunya. Itu dikarang oleh profesor-profesor dari ITB, dari kajian Salman. Sufistik di negara kita hari sudah hilang. Nah, feminisme dakwah, sifat-sifat jamal Nabi Muhammad, sifat jamal Allah itu sudah hilang di kita. Maka dakwahnya bukan amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, tapi amar ma'ruf dengan cara munkar hari ini. Dan itu salah betul.
Kalau kita merubah sistem masyarakat, itu kita harus tahu kontennya seperti apa, konteksnya seperti apa, konteksnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau dakwah di Sunda itu tidak bisa disamakan dengan dakwah di Jawa. Dakwah di pesisiran tidak disamakan dengan dakwah di kota, tidak bisa disamakan dakwah di pedesaan karena nilai ilmunya sudah berbeda. Maka ma'ruf itu kan kalau kita tasrif dari arafah kan, dari tahu. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang kita ketahui. Maka ma'ruf bahasa lain itu adalah monografi dakwah atau statistika dakwah. Yang kedua, nahi munkar dengan cara ma'ruf. Jadi bagaimana kita menahi munkar dengan cara yang ma'ruf itu, bukan dengan cara yang munkar. Kalau munkar dengan cara yang munkar, nanti lahirnya kontradiktif atau perpecahan. Nah, kemudian apakah kemudian ada tantangan dakwah? Ada. Yang pertama, kontradiktif antara agama dan iptek. Agama seringkali dogma atau doksa, sementara iptek itu validitas. Nah, maka dalam iptek kita belajar metodologi. Ada disebut kuantitatif, ada disebut kualitatif, atau juga disebut mixed method, itu dengan pendekatan-pendekatan yang masing-masing punya pendekatannya. Kalau pendidikan apa, kalau komunikasi apa, kalau agama apa. Nah, yang pertama begini, kita itu dogma itu sebuah doktrin seperti begini, peringatan Isra Mi'raj itu tidak usah divaliditas karena kita yakin terjadi. Nah, sementara iptek ya itu akan mengatakan tidak itu. Yang kemudian yang kedua ada rasionalisasi agama dengan pendapat barat. Nah ini, seringkali agama ini menjadi keset. Agama harus menyesuaikan dengan filsafat-filsafat barat atau penemu-penemu barat. Nah, sehingga muncul oksidental melawan oriental gitu. Nah ini kemudian berpecah. Nah maka menyikapi ini, begini teman-teman, ketika ada sesuatu yang persamaan antara agama dengan barat, itu jangan jadikan sebagai interpretasi. Itu. Contoh seperti ini. Teman-teman semuanya saya yakin mengenal teori Big Bang, ya. Yang kayaknya dulu bumi sebelum diciptakan ada ledakan besar, begitu ledakan besar pisah antara bumi dan langit. Nah, dalam surah Al-Anbiya itu disebutnya langit dan bumi itu. Nah, ini seringkali dicocok-cocokkan. Oh, berarti kalau begitu, iptek, rasionalisasi itu sama dengan agama. Nah, ketika ini dicocok-cocokkan, nanti ada pendapat yang berbeda, ternyata tidak sama. Al-Quran tidak sama dengan Barat. Maka kemudian ini menjadi bumerang untuk kita. Oh, berarti kalau begitu, validitas Al-Quran sudah tidak sakral, tapi menjadi propan dan inen. Gitu. Al-Quran tidak sakral lagi kalau begitu, karena bertentangan dengan Barat gitu. Jadi hari ini kita jangan membenarkan kebiasaan, tapi harus membiasakan kebenaran. Apa salah satunya? Bahwa kemudian agama itu doktrin, dogma, dan doksa sebagai ajaran, dan dalam agama tidak bisa ada validitas. Kenapa batal wudhu? Kenapa batal wudhu itu kentut, tapi yang dicucinya itu pantat, tapi malah muka? Itu tidak usah dipertanyakan. Wong itu udah ajaran kok, udah ajaran dari sananya seperti itu. Jadi sekali lagi tugas kita menjaga bumi dan mencari cinta untuk pertiwi. Kita pertama melihat historis dulu, kemudian setelah historis kita lihat semuanya. Hari ini saya sedang silaturahmi nasional. Terima kasih untuk materi kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau chat di room Zoom. Saya ingin bertanya, atau mungkin bisa menanyakan pertanyaannya lewat chat saja. Jangan lupa nama, gitu.
Ustadz Ihsan. Mungkin bisa langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz Dede Dendi? Alhamdulillah bi khair ya Sayyidi. Wa kaifakum ya Sayyidi? Ana bi khair wa afiyah. Wassaada. Nah, temanya sangat seru sekali membahas tentang santri menebar cinta untuk Pertiwi. Yang kemudian juga tadi dibahas salah satunya adalah tentang bagaimana para ulama Nusantara kemudian berdakwah dan kemudian baik dakwah itu secara tulisan maupun secara lisan. Yang pertama berarti yang mau ingin saya sampaikan adalah bahwa ulama hari ini juga masih banyak seperti mereka-mereka yang produktif saat zaman-zaman dahulu. Walaupun mungkin sekali lagi kita ini kurang ingin tahu gitu ya. Kita ini kurang mencari update siapa-siapa saja kemudian ulama-ulama Nusantara yang masih produktif dengan karya-karya yang sungguh luar biasa. Misalnya ada Kiai Toifur di Madura itu mengarang tafsir yang berjilid-jilid. Lalu kemudian kalau dari kalangan akademisi ada namanya Gus Awis, itu santri dari Kiai di Pondok Sunan Pandanaran itu, yang dimana beliau mengarang kitab ini, Jam'ul Abir fi Kutubit Tafsir. Jadi kitab ini kemudian berisi tentang 440 kitab tafsir yang dijelaskan oleh beliau dalam 2 jilid yang kalau dijumlah 770 halaman. Yang dari 440 ini 200 karyanya adalah karya dari ulama Nusantara atau ulama di Asia Tenggara baik dari Singapura, Malaysia dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa sebenarnya masih banyak ulama-ulama yang kemudian hari ini produktif seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Syekh Khotib Al-Minangkabawi, yang dimana Syekh Nawawi Al-Bantani ini dalam usia muda, usia 15 tahun, itu sudah mengarang kitab yang disebut dengan Sulamul Munajat, gitu ya. Kita 15 tahun mungkin masih main gundu, gitu ya. Kita 15 tahun mungkin masih kalau sekarang mungkin anak-anak scroll TikTok, scroll IG gitu ya. Sedangkan beliau meminta izin sama kiainya untuk menyendiri 30 hari lalu kemudian melahirkan satu karya yang disebut Sulamul Munajah ala Syarhi Safinatis Shalah. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah bahwa ulama-ulama Nusantara ini mereka semacam seorang koki kalau diibaratkan. Bahwa masyarakat itu tidak mungkin menelan mentah-mentah apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu membaca terjemah itu kan sangat berbahaya memang bagi orang awam. Nah, makanya para ulama Nusantara ini kemudian semacam memasak gitu supaya enak dimakan nih sama orang-orang awam gitu. Nah, mungkin juga tugas kita bersama hari ini sebagai santri adalah juga bagaimana kemudian bisa menjadi koki yang dimana kitab-kitab yang sudah sangat lama ini bisa didaur ulang bahasanya atau direview ulang sehingga pemaknaannya itu bisa sangat sesuai dengan zaman saat ini. Dan sekali lagi bahwa santri itu memiliki tasalsul hubungan yang sangat kuat dengan gurunya sehingga dari tasalsul ini kemudian juga akan lebih aman, akan lebih relevan dengan zaman yang dia hadapi saat itu. Oke, maka pertanyaannya adalah, nah itu tadi prolognya ya, agak terlalu panjang. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kemudian, apakah penting, gitu ya, apakah penting untuk kemudian kita mendaur ulang atau kemudian mereview ulang kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para ulama Nusantara itu, lalu bagaimana cara agar para milenial kemudian tertarik dengan hal-hal yang berat seperti saya untuk Kang Dede Dendi ya sekali lagi diskusi ya. Ini saya memantik aja karena saya yakin yang lain pada bingung bertanya karena Kang Dede Dendi ini dari tadi bahasanya tinggi sebagainya. Waduh, Masya Allah. Ini emang benar-benar cocok jadi mahasiswa doktoral lah. Nah, kira-kira gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin bisa langsung dijawab. Ya. Saya ini hari ini seperti saya itu apa ya disebutnya, kembali lagi membaca kitab Majalis Susaniyah. Nah, di Majalis Susaniyah itu kan ada ketika Jibril bertanya kepada Muhammad mengatakan yang bertanya itu tidak lebih apa yang bertanya. Beliau ini guru saya. Untuk mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa-mahasiswi, sebelumnya barangkali belum ada yang tahu, saya umur 20 tahun, beliau itu 23 tahun, tapi saya mengakui beliau sebagai guru saya. Selama 1 minggu saya di karantina, saya banyak masukan, banyak belajar dari beliau. Maka hari ini saya bukan menjawab, bukan jawaban kepada beliau. Su'ul azab saya kalau menjawab ya, su'ul azab. Nah, ini saya berbagi saja ke teman-teman. Teman-teman, kenapa Yunani dan Romawi itu sampai sekarang kita pelajari? Filsafat Aristoteles, yang filsafatnya mereka itu filsafat positifis, dan juga Plato post-positifis, itu sampai hari ini kita pelajari. Karena Romawi, karena orang-orang dulu, itu mereka yang pertama menemukan alfabet, yang pertama menemukan huruf. Dilansir kemudian tadi, diperkuat oleh gurunda tercinta Mas Ihsan, itu ulama-ulama dulu ternyata, dan ulama hari ini juga ada ternyata yang menemukan alfabet atau mengarang kitab. Contoh yang beliau tadi sebutkan, kemudian di Cianjur tahun 2020 itu ada kiai yang mensyarahi kitab Jam'ul Jawami. Ada kurang lebih dari 30 kitab yang dikarang juga di pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya. Nah, kalau tadi bertanya apakah itu penting direview, saya sangat dukung dan sangat setuju bahwa review itu mesti dilakukan oleh kita. Dan kita sadari bahwa kalau mungkin teman-teman ini sekarang milenial, kalau saya mungkin masih ada kolonial gitu ya, masih zaman-zaman Breto, itu kita dulu dari literasi. Kalau saya itu masih masuk golongan yang literasi, yang membaca. Hari ini kita sudah loncat dari awalnya kita tulisan, loncat ke dunia bacaan, dan loncat ke dunia digital. Saya tanya teman-teman, dalam setahun ini mahasiswa-mahasiswi mampu tidak membaca buku minimal 50 buku? Saya yakin tidak. Tapi kalau jurnal, itu pasti teman-teman membaca jurnal. Padahal jurnal itu hanya sekelumit dari buku. Nah, pertama tadi, ini penting. Salah satunya yang sekarang mengulas kitab-kitab dulu, seorang filolog dari Universitas Islam Indonesia, itu namanya Profesor Rohman Fatur Rahman, Oman Fatur Rahman. Itu dalam YouTube-nya ada ngariksa. Nah, jadi bagaimana Torekat Satoriyah itu ditemukan di Aceh, bagaimana Rifaiyah itu ternyata ditemukan juga di Banten, seperti itu. Itu sangat penting. Yang kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana kita menanamkan rasa cinta kepada anak-anak ini untuk back to klasik kitab. Kembali ke kitab-kitab Turos, ke kitab-kitab klasik. Nah, karena sekarang ini saya yakin, saya sekarang Mas Ihsan, saya kalau ingin jujur, saya ingin menulis jurnal kembali kepada Quran dan Sunnah versus kembali kepada tafsir atau kembali kepada kitab kuning. Saya yakin kembali kepada kitab kuning ini jauh lebih aman. Karena apa? Karena kalam Allah Al-Quran, hadis Nabi Muhammad itu akan dipahami oleh orang-orang yang memang paham dengan bahasa Tuhan. Dan yang paham dengan bahasa Tuhan itu adalah siapa? Adalah orang-orang yang mengerti 12 pan ilmu tadi. Kalau saya mengatakan seperti ini, orang jadi jalmi, kudu jadi jalmi anu handap asor. Wong coba paham boten? Boten paham. Tapi Mas Ihsan, wong Sunda itu pasti paham itu. Jadi yang menerjemahkan bahasa saya yang lebih pantas itu Mas Ihsan, karena dari Sunda. Orang Jawa juga mengatakan misalkan Sami Mawon misalkan. Sami Mawon
itu saya tidak paham. Yang paham Sami Mawon ya orang Jawa gitu. Yang mengerti literasi Jawa gitu. Maka kemudian kita harus baik kembali kepada tafsir dan kembali kepada kitab kuning. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita diajarkan salah satunya dengan metode Al-Miftah dari Sinogiri atau metode dari Amsilati gitu. Jadi sekarang itu bagaimana kita menanamkan spirit-spirit seperti itu dengan reaktif dan adaptif. Adaptif terhadap tradisi-tradisi, reaktif terhadap sebuah fenomena. Apa yang terjadi? Misalkan kalau dulu orang ngapalin qala Muhammadun huwa Maliki Ahmadu Robila Khairu Maliki. Nah, sekarang itu sudah harus diinovasi. Kalau misalkan di Sunda itu alhamdulillahi ladzi qad wafaqa misalkan, atau dengan lagu-lagu yang dulu kita ada Piala Dunia, when I'm older, call me father, just like, nah gitu kan. Nah itu diinovasi dengan huwa huma hum hiya huma huna antum anta antuma antum anti antuma ana wa nahnu, nah gitu. Nah, jadi kreativitas untuk menghasilkan sebuah inovasi, sebuah pembaharuan itu mesti dilakukan oleh kita, terutama oleh anak-anak PBA. Oleh anak PBA. Saya rekomendasikan nih untuk anak PBA coba bikin skripsi judulnya urgensi nadom dalam memahami Islam, dalam dunia pendidikan Islam. Jadi kan dulu kita itu kan pakai nadom itu. Kalau orang Jawa punya lagu Anglia numpak perahu layar, itu oleh ulama di ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Hey, itu pakai hey itu dari mana gitu. Nah, itu kan sebuah nadom, nah itu urgensi nadom dalam melakukan pendidikan Islam di negara kita. Nah, dan salah satunya yang bikin nadom terkeren itu adalah guru kita, Mas Ihsan itu bikin nadom kemarin waktu Duta Santri. Dan itu sedang kami hafalkan itu. Nah, terima kasih, itu saja dari saya. Dikembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih untuk jawabannya yang sangat memuaskan. Kita ini seperti mempunyai dua pemateri. Betul. Dari Ustaz Dede dan Ustaz Ihsan. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin dari teman-teman menyampaikan pertanyaannya. Ibu Moderator yang terhormat, saya masuk dulu. Memang ini bagian dari curhat saya gitu ya. Setiap saya mengisi webinar itu dalam acara apapun gitu. Ketika diberi pertanyaan itu orang itu tidak pernah ada yang bertanya loh kepada saya gitu. Nah, saya punya kesimpulan dua. Satu, orang itu yang saya sampaikan sudah paham betul. Yang kedua, boten ngertos sangat gitu. Enggak paham banget gitu loh. Dan itu saya itu, jadi kalau saya ngisi apa webinar itu insecure. Di beberapa perguruan tinggi saya sering mengisi kajian seperti ini. Dan ketika ada yang bertanya, itu tidak ada yang bertanya sama sekali. Dan itu bikin saya apa ya, kayak insecure, speechless gitu ya. Ini kok orang tidak bertanya ke saya gimana gitu. Ya, kalaupun bertanya ya tidak pun materi, sebenarnya tanya-tanya tentang saya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi serasa saya ingin ditanya dong kalau kayak gitu kan. Ya. Dikembalikan lagi ke Ibu Moderator dan teman-teman semua. Oke, ini ada yang mau bertanya untuk saudara kita Alfian Izul Fikri. Dipersilakan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Moderator, Mbak Silvi. Mungkin sebelum saya ingin mengajukan pertanyaan, saya mau menyampaikan nih kepada teman-teman. Alhamdulillah untuk Mudzakarah kita yang kedua, Islam yang kedua ini bisa terlaksana berkat bantuan utamanya dari Ustadz
Ihsan Kamalul Zaman. Juga tema yang kita adakan pada acara pagi hari ini langsung juga dari Ustadz Ihsan Kamalul Zaman. Aku lu syukron jazilan, Ustadz. Afwan. Gak usah disebut aturan, gak usah disebut. Jadi sombong. Yang udah sombong saya penuh sombong. Sama juga nanti minta doanya teman-teman, semoga besok kita ketika Mudzakarah Islamiyah yang ketiga itu bisa mendatangkan Mbak Mahya juga beserta partnernya yang sangat epic gitu, Ustadz Ihsan Kamalul Zaman seperti itu ya. Semoga nanti di minggu depan kita bisa mendatangkan beliau-beliau seperti itu. Nah, langsung saja saya ingin mengajukan pertanyaan. Nah, di Indonesia sebagaimana kita ketahui yang Bhinneka ini sangatlah rawan, utamanya rawan dalam perpecahan. Nah, salah satu indikator utamanya dalam kita itu bisa sebagai santri itu bisa menjaga bumi adalah bisa menjaga keamanan, ketentraman, dan juga kedamaian antar umat beragama, bahkan itu pun di lingkup agama kita sendiri. Nah, itu bagaimana Ustadz Gede, peran kita sebagai santri itu utamanya dalam memberikan kontribusi untuk menjaga keamanan, kedamaian di negara kita yang Bhinneka ini, yang rawan sekali akan perpecahan. Terima kasih. Baik, dari Mas Afian, boleh saya ulangi lagi yang saya tangkap, tadi suaranya agak kecil, saya tangkap bagaimana kemudian kontribusi santri dalam keamanan dan ketentraman dalam berbasis agama gitu ya, kurang lebih begitu ya? Benar. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Nah, baik teman-teman. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut umat Nabi Muhammad SAW ini sebagai umatan wasato, umatan yang moderat, yang moderasi. Nah, bagaimana kemudian kita agar ada ketentraman? Pertama, lakukan oleh kita semua itu disebutnya teori inokulasi. Nah, teori inokulasi itu menyuntikkan sesuatu yang positif terhadap konten-konten yang negatif. Jadi kalau hari ini HMJ PBA mempunyai Instagram, itu moderasi beragama itu dilakukan dalam Instagram agar orang-orang itu membaca bagaimana kemudian keakraban dan persatuan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Itu disebutnya teori inokulasi, menyuntikkan konten-konten yang positif untuk melawan konten-konten yang negatif, tentu dengan konten-konten yang asik. Konten-konten yang asik itu rumusnya dua. Satu, sederhana tapi menggoda. Yang kedua, singkat tapi memikat. Gitu. Nah, itu dicoba dibuat seperti itu. Disebutnya teori inokulasi, inokulasi komunikasi. Nah, yang kedua, kita harus mengadakan sosialisasi dengan moderasi beragama. Jadi moderat itu berada di tengah-tengah. Jadi tidak ada fanatik gitu. Kalau NU, benar NU-nya gitu. Kalau Muhammadiyah, betul Muhammadiyahnya gitu. Jadi jangan sampai kalau NU itu punya hadisnya tadi kunci Inggris inamal amalu binniyat, kalau non NU punya kunci Inggris hadisnya kullu bid'atin dhalalah gitu. Ya sampai manapun tidak akan ketemukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga harus diadakan dialog, Mas. Karena kita ini sekarang keterbatasan monolog. Kita itu monolog seringkali menjudge. Katanya kalau orang Jawa itu kasar-kasar, kalau orang Sunda itu halus-halus. Karena orang Jawa makhluk halus, orang Jawa makhluk kasar, orang Sunda makhluk halus. Kan itu tidak seperti itu. Mas Alfian orang Jawa, saya ini orang Sunda itu. Tapi mukanya kayaknya lebih kasar saya yang orang Sunda gitu. Nah, kenapa stigma itu lahir? Karena itu monolog. Kenapa keamanan dan ketentraman di negara kita tidak ada? Karena monolog. Islam menjudge Kristen salah. Kristen menstigma Islam salah. Dan agama-agama Abrahamik menjudge agama-agama filsafat, agama-agama budaya itu salah. Dan begitu pun mereka.
Yang kemudian kita lakukan adalah dialog antar agama, dialog antar organisasi. Nah, Mas Alfian boleh diaktifkan itu, boleh di unmute aja agar kita berinteraksi. Saya bertanya kepada antum dari organisasi Muhammadiyah atau NU? NU, Ustaz. NU ya, sama berarti. Oke, sebagai orang NU, saya bertanya kepada antum, apakah memuja kuburan itu bid'ah atau musyrik? Apakah memuja, menyembah kuburan itu musyrik atau bid'ah? Pertama, kita harus persamakan persepsi kita dulu itu. Ya, makanya seperti apa? Makanya saya bertanya, ini aja jawab aja. Apakah memuja, menyembah kuburan itu musyrik? Musyrik, Ustaz. Musyrik, betul. Orang NU yang sering ziarah kubur mengatakan bahwa menyembah kuburan itu musyrik. Karena orang NU ketika ziarah kubur itu bukan menyembah kuburan, tapi berdoa di kuburan. Betul tidak? Ya, begitu. Nah, orang luar NU menganggap bahwa ziarah kubur itu menyembah kuburan. Jadi persepsi, definisi itu sudah tidak sama. Orang NU juga mengatakan sama ketika menyembah kuburan itu musyrik. Karena ziarah itu fajruha fa innaha tadhkiratul maut. Ziarah itu mengingat kita kepada kematian. Dan yang orang NU lakukan ziarah kubur itu mengingat untuk kematian dan berdoa mengharap barokah di makam waliullah. Sementara orang luar NU menganggap orang NU itu menyembah kubur. Orang NU itu tidak lebih cerdas daripada mereka dalam bab musyrik. Jadi itulah karena monolog. Karena mereka menganggap kita menyembah kubur dan kita ternyata bukan menyembah kubur, hanya berdoa di tempat kuburan tersebut, maka akhirnya mereka membid'ahkan kita dan kita melawan dan merespon mereka. Itu disebutnya monolog. Tapi kalau sudah dialog, tadi yang sebut Mas Alfian katakan, disamakan persepsinya, disamakan definisinya, redefinisi dan reagama, kembali lagi kepada ontologi, kembali lagi kepada epistemologi, kepada lagi kalau di dalam mantik itu ada kuliah khomsa, ada nau, ada jinis, ada pasol, ada rosamtam, ada nakis dan sebagainya. Nah, itu makanya kemudian monolog itu. Jadi satu yang harus kita lakukan adalah moderasi beragama, caranya dengan cara teori inokulasi, dan yang ketiga lakukan dialog antar agama dan dialog antar ormas sehingga persepsi kita menemukan definisi yang sama. Setelah menemukan definisi yang sama, baru kita bisa menghukumi dan menghakimi satu kasus. Terima kasih, Mas. Oke, siap, Ustaz. Mungkin bisa saya menanyakan tambahan lagi, Ustaz. Ini mengenai masalah ta'assub, Ustaz. Apa kurang jelas? Ta'assub, fanatik, sikap fanatik. Iya. Ta'assub ya. Ta'assub itu utamanya kan kita masih di kalangan mahasiswa ini, utamanya kan kita banyak mengikuti organisasi. Pun itu organisasi yang tentunya IPNU dan juga nanti juga ada organisasi lain di Muhammadiyah, dan terkadang kita itu didoktrin itu di sana, dan hingga akhirnya kita itu dengan sedikit ilmu yang kita pahami tentang organisasi itu menjadikan kita itu ta'assub gitu. Itu bagaimana cara kita itu biar tidak taklid buta atau ta'assub itu sendiri, Ustaz? Baik, sudah saya tangkap. Ini bab ta'assub. Bab ta'assub kalau kita baca dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu dibahas juga ya oleh Hadratus Syekh. Jadi beliau sangat-sangat melarang ta'assub itu, fanatik itu. Nah, teman-teman, kenapa kemudian satu ada fanatik, ini harus digarisbawahi. Satu ada fanatik, dua ada filosofis kritis, tiga ada konsistensi argumentatif. Kalau fanatik itu merasa diri kita benar, orang lain salah. Kalau filosofis kritis, kita mengkritisi orang lain. Tuh. NU mengkritisi Muhammadiyah, Muhammadiyah mengkritisi Persis, dan itu
dalam dunia akademis sangat boleh. Dan yang ketiga, konsistensi argumentatif, itu bagaimana kemudian kita mempertahankan argumen-argumen kita yang kita keluarkan, begitu. Nah, itu yang dua itu boleh. Filosofis kritis boleh, kemudian argumentatif itu boleh, tapi yang fanatik itu tidak boleh. Nah, solusinya untuk keluar dari fanatik, solusinya satu. Kita harus mempunyai sedikit dari yang banyak dan harus mempunyai banyak dari yang sedikit. Itu. Harus punya banyak dari yang sedikit. Kalau kita orang NU harus tahu dalil-dalil NU. Itu tahu, NU-nya kita tahu. Kalau kita di jurusan PBA, kita tahu konsep-konsep PBA itu seperti apa. Kita tidak tahu Inggris juga tidak apa-apa. Kita tidak tahu KPI, ahwal usasiyah dan yang lain-lain, itu tidak apa-apa. Yang penting kita tahu banyak dari yang sedikit. Apa yang sedikitnya? PBA. Tapi kita juga harus tahu sedikit dari yang banyak. Kalau kita orang NU, minimal kita tahu Muhammadiyah. Kalau kita anak PBA, minimal kita tahu pendidikan matematika. Jadi 1 tambah 1 2 itu kita harus tahu gitu. Nah itu. Ketika orang sudah mumpuni, tahunya itu banyak dari yang sedikit dan sedikit dari yang banyak, maka dia akan keluar dari ta'assub, dari fanatik itu. Karena terjadi fanatik itu karena ketidaktahuan. Gitu. Nah, makanya kalau kita melihat yang di atas, mereka itu ketua PBNU dengan ketua Muhammadiyah, Bahsul Masail NU dengan Magistarji Muhammadiyah, itu kadang-kadang tidak kontradiktif karena mereka tahunya banyak. Nah, kita yang sedikit tahu itu menjadi fanatik. Jadi solusinya tahu banyak dari yang sedikit, sedikit tahu banyak dari yang sedikit, dan tahu sedikit dari yang banyak. Nah, jangan sampai anak PBH ini tidak punya Instagram, itu kan sangat memalukan dan memilukan. Itu. Walaupun kita tidak tahu banyak tentang Instagram, kita harus punya itu. Dan keluar dari ta'assub, keluar dari fanatik, ketika sudah ilmu yang kita banyak itu. Jadi begini, kalau di luar kita mengatakan, kamu apa agamanya? Islam. Organisasinya apa? NU, Muhammadiyah, Persis, boleh gitu. Tapi kalau sudah masuk UIN Malang, kamu Islamnya Islam apa? Islam UIN Malang gitu. Yang majemuk, yang heterogen, dan komprehensif. Nah, begitu. Nah, Ustaz, syukran. Al-jawab mumtaz. Tsumma nastamir ila soal as-salih. Pada teman-teman yang ingin bertanya untuk pertanyaan yang terakhir. Monggo. Ayo nanya, ayo. Mana ini yang nanya ini? Mas Ihsan, karena Mas Ihsan guru saya dan Ibu moderator, kalau tidak ada yang bertanya, kebetulan hari ini saya sedang rapat silaturahmi nasional santri alumni gitu. Kalaupun tidak ada, boleh dicukupkan. Kalau nanti masih ada berkelanjutan, boleh di DM di Instagram atau di WA saja ya. Gimana? Boleh tidak saya meminta permintaan itu, boleh tidak Mas Ihsan? Tanggunglah 10 menit lagi lah. Oh, boleh. Ya, biar pas ya, setengah 12 ya. Oke. Yang penting ada yang bertanya juga ya. Jangan lupa foto. Ya. Biar satu lagi. Mumpung dari luar ini jarang-jarang dari luar. Ayo, satu pertanyaan lagi, silakan, ayo. Mungkin dari Afi Sofwan. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa on mic. Karena sangat fokus sekali. Afi Sofwan. Ayo, Sofwan, ayo. Mungkin kalau dari sendiri bukan ngomong biasa.
Boleh tuh. Silakan, ayo. Saya tadi lihat dari materi PPT-nya ada yang menjelaskan tentang santri dan kitab kuning. Saya masih belum paham arti kitab kuning sendiri. Soalnya sekarang kan banyak cetakan kitab yang tidak memakai kertas kuning, tapi untuk yang dalam kitabnya itu sama seperti kitab kuning yang diciptakan itu, atau reviewnya atau mungkin matanya atau gimana, mungkin bisa dijelaskan lagi. Baik, ini Rasiko menjadi moderator selain memandu acara, juga nanti akan ada pertanyaan yang ya itu dipaksakan itu ya oleh Mas Ihsan tadi gitu. Ya bersabar saja, mohon moderator, ibu moderatornya bersabar. Baik, saya baca dalam Martin, itu yang di Martin itu seorang antropolog dari Australia. Dia mengatakan bahwa kitab kuning itu memang di abad 20 masuk ke negara Indonesia dan itu dibawa oleh ulama-ulama Kurdi. Kemudian ulama Kurdi ini betul belajar di Mekah dan di Gujarat, di India. Nah, kenapa disebut kitab kuning? Karena memang kitabnya itu warna kuning katanya. Itu jawaban Martin itu, jawaban seorang antropolog. Dan saya juga sekarang kalau mendefinisikan apa itu kitab kuning, mungkin saya akan mengatakan kitab kuning itu karena ya memang yang dicetaknya kuning. Itu kalau definisinya definisi nakis gitu ya. Tidak sempurna gitu. Nah, kemudian apa esensi kitab kuning dan esensi kitab-kitab yang tidak kuning? Begini. Dalam satu buku, itu namanya buku filsafat bahasa. Bahasa itu merupakan sebuah budaya, bahasa itu merupakan struktur dari keberagaman kehidupan manusia. Nah, apakah ada perbedaan antara kitab kuning dengan kitab-kitab yang putih? Tentu ada. Pertama, kitab kuning secara bahasa itu akan lebih sulit kita pahami. Betul ya? Kitab kuning itu akan lebih sulit karena memang dikarangnya itu sudah berabad-abad yang lalu dan itu menggunakan bahasa mereka. Letak geografisnya yang berbeda, antropolognya yang berbeda, ekologinya yang berbeda, sehingga bahasanya juga berbeda. Nah, kalau untuk kitab-kitab yang putih, kitab-kitab gundul tapi warna putih. Misalkan ada kitab Saqafatud Da'iyah, ada kitab Tafsir Sa'rawi, ada kitab Tarbiyatul Islamiyah, ada kitab Sohwatul Islamiyah. Nah, itu kan kertasnya kertas putih dan itu pengarangnya ulama-ulama kontemporer. Nah, ketika yang mengarangnya ulama kontemporer, validitas metodologinya, scientific metodologinya itu akan sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Itu karena memotretnya fenomena-fenomena yang terjadi hari ini. Misalkan pikir-pikir Dr. Wahbah Juhaili itu memotretnya pikir-pikir yang sekarang gitu. Nah, beda lagi dengan kitab-kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab gitu. Itu kan memotretnya tradisi-tradisi zaman dahulu, walaupun secara kaidah fikih itu bisa digunakan di hari sekarang itu. Nah, perbedaannya itu. Pertama, perbedaan kalau menurut Martin itu ada di bukunya kurang lebih 500 lembar, boleh dibaca, judulnya Pesantren Kitab Kuning Tarekat gitu. Nah, itu boleh dibaca nanti kurang lebih 500 lembar itu bukunya, buku beliau. Nah, itu mengatakan bahwa perbedaannya satu itu dalam literasinya itu dan kedua itu dari kertasnya. Dan yang ketiga, secara esensi, secara substansi ada perbedaan. Dulu itu memotret zaman dulu dan memotret zaman sekarang. Tapi begini, saya katakan hari ini kitab-kitab putih itu bukan sebagai pelengkap dari kitab kuning, tetapi hanya sebatas review. Hanya khulasoh saja dari kitab kuning. Karena sampai hari ini tidak ada yang mampu membantah teori-teori jurumiyah. Hari ini tidak ada yang bisa membantah teori usul fikihnya Imam Syafi'i. Kaidah fikih boleh berkembang, tapi kaidah usuliyah tidak bisa berkembang. Dan sekarang masih memicu, masih manut kepada kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Dan dalam Nahwu Shorof, sekalipun dari Gontor, Imam Jarkasi menulis kitab Nahwul Wadih, tetap berpedoman pada kitab-kitab klasik. Nah, begitu, Ibu Moderator.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Sudah paham. Mungkin kita cukupkan untuk Mudzakarah Islamiyah yang kedua ini. Saya akan meringkas untuk pembahasan pada hari ini, yaitu santri menjaga bumi, menebar cinta untuk Pertiwi. Nah, santri di sini bukan hanya yang berpeci dan yang bersarung, akan tetapi siapapun yang dia berakhlak santri, dia adalah santri. Nah, arti menjaga bumi di sini adalah kita harus menjadi moderat menghadapi mungkin aliran-aliran yang ada di Indonesia, dan kita harus cerdas bagaimana memilih dan memilah antara aliran tersebut. Kemudian untuk menebar cinta untuk Pertiwi, artinya yang pertama yaitu dakwah. Karena dakwah yang baik adalah dakwah yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan mengikuti zaman sekarang, zaman digitalis, jadi kita harus selalu berdigital. Gitu. Kemudian kita sebagai santri bisa menggunakan dua cara untuk berdakwah. Yang pertama yaitu amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, dan yang kedua nahi mungkar dengan cara ma'ruf. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan untuk pembahasan Mudzakarah Islamiyah pada hari ini. Untuk acara yang terakhir yaitu closing statement dari pemateri terlebih dahulu, kemudian kita ada sesi foto bersama, kemudian doa. Baik. Tanggal 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda. Pemuda diambil dari 3 huruf. Fa, mu, da. Fa-nya fastabiqul khairat. Bagaimana seorang mahasiswa-mahasiswi harus punya potensi kompetitif yang tinggi. Yang kedua, mujadalatun nafsi. Setelah kompetisi, kita harus punya sikap controlling afeksi dan controlling diri. Dan yang ketiga, dilalatul khairat. Seorang pemuda wajib menyatakan sesuatu yang baik, positif, dan argumentatif. Dan saya temukan para pemuda-pemuda penerus bangsa dan para pemudi-pemudi penerus Ibu Pertiwi, saya temukan di jurusan PBA. Dan saya sangat bergembira pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Semoga cepat menikah Ustaz. Amin. 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 Monggo kepada teman-teman untuk on-airnya kita foto dulu ya, meskipun online seperti ini. Monggo yang belum on cam. Mbak Ayu, Mbak Lisa, Mas Ilham. Masih Isul. Insyaallah Mbak Alaikin. Kita mulai dari slide pertama ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Mbak Adil. Terima
kasih untuk teman-teman dalam berpartisipasi dalam Mudzakarah Islamiyah yang kedua ini. Kemudian terima kasih untuk Ustadz Dede Dendi dan juga Ustadz Ihsan Kamaluzaman. Kemudian untuk yang terakhir karena kita buka acara di berdoa dan juga penutup harus berdoa juga ya. Untuk penutup saya persilahkan kepada Ustadz Fadlil Ustadz Ihsan Kamaluzaman iftitami hadzal barnamij. Oh, saya jadinya. Kok nggak dikasih tahu? Dadakan ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ustadz Dede Dendi telah bersedia berbagi di jurusan saya bersama adik-adik saya tercinta. Semoga apa yang disampaikan kemudian bermanfaat dan sukses untuk Divisi Tarqiyah Tholabah HMJ PBA UIN Malang yang telah menyelenggarakan acara dengan baik. Dan semoga semua keluarga PBA pada umumnya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan urusannya, dilancarkan studinya, dan dijadikan seorang yang bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat minat dunia hatta al-akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binatil qabul wa tamami kulli sulul wa salahi syadhahir nubatin fid dini wa dunya wal akhirah. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Saya ingin mengajarkan satu doa setelah belajar kepada teman-teman, yaitu bisa diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istauda'naka ma qara'nahu wa ma ta'allamnahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wala tansanihi birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, kami titipkan kepada apa yang telah kami baca, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari, maka kembalikanlah ya Allah ketika kami membutuhkannya, dan janganlah Engkau membuat kami lupa terhadap apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami dengar, dan apa yang sudah kami tulis. Nah, maka doa ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita harus tawakal terhadap apapun yang sudah kita dapatkan, karena kalau ilmu kita taruh di hati kita, yang dimana hati kita ini kotor gitu ya, yang mana itu bakal nggak betah kayaknya kalau dititipin ke dalam hati kita, sehingga kita titipin lagi kepada Allah yang punya ilmu, lalu Allah kembalikan ketika kita butuh kapanpun itu. Saja dari saya, sekali lagi semoga sukses buat semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Dede Dendi yang telah bersedia untuk membagikan ilmu di siang hari ini. Wallahu fiqh lakum wa mithariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lil Ustadz Ihsan. Mungkin kita cukupkan pembahasan Mudzakarah Islamiyah yang kedua kita. Afwan in kanat khati'at min bidayatil awal ila al-akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Ustadz Dendi. Ya, izin live ya, udah tuh. Ya, makasih loh. Terima kasih. Makasih.